kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi planning public relation. Strategi humas ini memiliki arti jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang diambil dalam kegiatan kehumasan. Strategi yang dilakukan oleh humas ini pada dasarnya mengacu pada visi dan misi organisasi dan harus sejalan dengan strategi perusahaan. Dalam hal ini, strategi humas harus dapat mempertimbangkan cara-cara yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas stakeholder-nya. Untuk itu, perlu memahami apa yang ingin diketahui oleh stakeholder yang berbeda-beda. Tahap-tahap yang dilakukan untuk membuat strategi humas menurut Ronald D. Smith, yaitu pertama ada fase formative research, yaitu riset formatif yang dilakukan sebelum memulai sebuah program. Dalam riset program ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam perencanaan. Pertama itu analyzing the situation. Menganalisa situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi. Kita harus mengenal dengan baik situasi yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Situasi yang terjadi itu dapat bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya, analyzing the organization. Langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah proses mempengaruhi audit public relation, yang artinya menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan atau yang sering biasa disebut dengan analisa SWOT. Selanjutnya, analyzing the public. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal maupun publik eksternal, dan penting bagi suatu perusahaan untuk mengenali dan membatasi halayak. Nama saya Bunga Ramadita. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai lingkungan internal atau internal environment. Dasar suatu komunikasi yang efektif adalah kesadaran diri. Oleh karena itu, seorang audit strategi harus memiliki pemahaman secara menyeluruh dan faktual mengenai reputasi, kinerja, struktur suatu organisasi. Karena PR lebih dari sekedar kata-kata, kita dapat melakukan audit dengan melihat suatu kinerja, struktur organisasi, hambatan internal yang nantinya menjadi suatu kunci kesuksesan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan tingkat kepuasan suatu organisasi dengan kualitas ini. Dalam topik kinerja, audit internal juga melihat kedudukan khusus suatu organisasi, seperti fungsi atau peran yang membuat organisasi tersebut terlihat berbeda dari organisasi sejenis, atau dapat dilihat sebagai titik pandang atau sudut pandang yang ditepati oleh suatu organisasi agar dapat dilihat oleh semua orang. Audit juga akan mempertimbangkan struktur operasi public relation di dalam organisasi secara khusus untuk meninjau suatu tujuan atau misi suatu organisasi saat itu terkait situasi yang sedang dihadapi serta peran yang dimainkan oleh seorang public relation dalam administrasi organisasi. Nah, hambatan internal yang terjadi adalah kita diharuskan untuk mempertimbangkan rintangan dalam suatu organisasi yang dapat membatasi keefektifan program public relation, seperti kurangnya persiapan pendidikan, perlunya persiapan berkelanjutan, dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin mengembangkan suatu program. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai bagaimana sih kita menyusun perencanaan strategi dalam rangka untuk menganalisis lingkungan internal. Nah, yang pertama ini kita dapat menggunakan atau memanfaatkan pertanyaan perencanaan yang lebih dasar, seperti bagaimana kualitas kinerja suatu organisasi, terus sumber komunikasinya apa,
seberapa besar dukungan organisasi tersebut terhadap kegiatan public relation, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dapat menggunakan pertanyaan perencanaan yang lebih luas, seperti menggunakan informasi yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai performa, seperti apa sih kriteria untuk menentukan suatu kualitas, atau apa yang dimaksud dengan kualitas, terus mengenai struktur, apa sih tujuan atau misi dari suatu organisasi tersebut yang berkaitan dengan suatu isu. Lalu mengenai hambatan internal, seperti seberapa mendukung lingkungan internal untuk kegiatan public relation, apa hambatan seorang public relation, apa hambatan yang terjadi di antara public relation dan public internal, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi hambatan tersebut, nah kita harus mencari tahu nih bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, hal-hal tersebut dapat terjawab berdasarkan apa yang kita ketahui secara langsung atau kita pelajari dari klien dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada program riset atau dapat melalui program riset. Nah, ketika kita ada kesenjangan yang signifikan dalam informasi yang ada, kita dapat melakukan riset kembali. Nah, kita melakukan ini untuk mempelajari mengenai lingkungan internal melalui pertimbangan-pertimbangan terhadap apa yang dipilih. Nah, hal ini digunakan untuk mengetahui dasar dari informasi yang ada. Nah, dan dapat juga dikaitkan sebagai sarana untuk mengukur suatu keakuratan dari informasi tersebut. Nah, seberapa tepat juga kita untuk melakukan penelitian kembali. Yang terakhir, temuan penelitian. Setelah kita melakukan penelitian, maka kita dapat melakukan indikasi terhadap temuan kita ketika mereka memberikan pencerahan pada lingkungan internal. Terima kasih. Saya Syarifah Nema Farera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Aspek yang terpenting dari analisis eksternal adalah mengetahui pesaing yang mungkin ada, seperti kompetitor atau pesaing, pihak yang tidak setuju, dan pihak yang mendukung. Selain itu, pertimbangkan hambatan eksternal seperti sosial, politik, atau lingkungan faktor yang mungkin mengganggu kemampuan faktor organisasi Anda untuk menangani situasi tersebut. Selanjutnya ada strategi planning, analisis lingkungan eksternal. Ini dibagi menjadi dua, itu ada pertanyaan perencanaan dasar sama pertanyaan perencanaan yang diperluas. Pertanyaan perencanaan dasar itu pertanyaan-pertanyaan yang masih dasar, seperti apa pesaing utama bagi organisasi Anda, apa pertentangan signifikan yang ada, apakah terjadi sesuatu di lingkungan yang dapat membatasi keefektifan program hubungan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu ada pertanyaan perencana yang diperluas. Pertanyaan perencana yang diperluas ini dibagi menjadi 3 poin. Ada informasi yang ada, yang pertama yaitu isinya ada pertanyaan tentang kompetisi. Contohnya itu kayak seberapa kompetitif lingkungan eksternal organisasi Anda, organisasi lain apa yang bersaing dalam masalah ini, bagaimana tingkat kinerja mereka, apa reputasi mereka, apa sumber daya mereka, apa yang ditawarkan kompetisi tetapi tidak Anda tawarkan, bagaimana persaingan berubah dalam 3 tahun terakhir, dalam 3 tahun ke depan, apakah persaingan cenderung meningkat, tetap berubah, atau menurun. Terus ada juga pertanyaan tentang berlawanan, seperti contohnya itu kayak kelompok apa yang ada dalam misi untuk melawan atau menghalangi organisasi Anda,
seberapakah efektif kelompok-kelompok ini di masa lalu, apa reputasi mereka, apa sumber daya mereka, bagaimana kelompok-kelompok ini berubah dalam 3 tahun terakhir, bagaimana taktik mereka berubah, gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan hambatan eksternal. Contohnya itu kayak, apakah lingkungan tempat Anda beroperasi saat ini tumbuh, stabil, menurun, atau tidak dapat diprediksi? Terus perubahan apa jika ada yang diproyeksikan untuk lingkungan ini? Hambatan apa yang dihadapi pelanggan? Hambatan apa yang dihadapi regulator? Terus hambatan apa yang berasal dari keuangan atau ekonomi? Hambatan apa yang berasal dari politik? Hambatan apa yang berasal dari masyarakat luas? Selanjutnya, pada poin kedua ini ada program penelitian. Jika ada informasi yang kurang signifikan, Anda mungkin harus melakukan tahap penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan eksternal organisasi Anda. Contoh pertanyaannya itu seperti, apa dasar informasi yang ada formal sebelum penelitian, umpan balik atau anekdot, pengalaman organisasi, pribadi observasi, praduga atau anggapan oleh perencana dan atau hal lain. Terus yang kedua, seberapa andal informasi yang ada. Yang ketiga, seberapa tepat melakukan penelitian tambahan. Yang keempat, informasi apa yang masih harus diperoleh. Yang kelima, jika ada informasi yang kurang dapat diandalkan, maka Anda harus mengadakan penelitian tambahan seperti mereview literatur atau informasi organisasi, terus mereview organisasi terbitan lainnya seperti dalam buku ataupun majalah, terus mereview informasi elektronik seperti dalam internet, terus wawancara orang yang menjadi bagian dalam informasi tersebut, terus wawancara dengan pakar eksternal atau pemimpin opini, terus bisa juga analisis konten bahan. Selanjutnya, contoh pertanyaan selanjutnya itu, ada metode penelitian apa yang akan Anda gunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, poin ketiga ini ada temuan penelitian. Temuan penelitian adalah tahap akhir dari penelitian yang dimana ini adalah tahap penyerahan penelitian yang telah diteliti atau sudah selesai. Kali ini saya akan membahas mengenai persepsi publik. Persepsi ini didasarkan pada visibilitas yang mana mengacu pada sejauh mana organisasi dikenal, dan reputasi yang meliputi kata dan perbuatan pada pesan verbal, visual, maupun perilaku baik yang direncanakan maupun tidak. Semakin positif reputasinya, maka semakin besar pula kemampuan yang dimiliki untuk membangun di atas dasar positif ini. Lalu ada strategic planning exercise, analyzing the public perception. Ada pertanyaan perencanaan dasar yang meliputi seberapa terkenalkah organisasi Anda, bagaimana reputasi organisasi Anda, dan yang terakhir bagaimana Anda mempengaruhi reputasi ini. Lalu ada juga pertanyaan perencanaan lebih luas. Nah, yang pertama ini ada informasi yang ada. Yang kedua ada program penelitian. Nah, di program penelitian ini, jika ada informasi yang kurang signifikan, dapat diteliti lebih lanjut mengenai lingkungan eksternal Anda. Nah, yang pertama ini ada wawancara dengan orang-orang kunci dalam organisasi dan pakar eksternal atau pemimpin opini. Yang kedua ada review literatur atau informasi organisasi. Dan yang ketiga ada pengamatan pribadi tambahan. Lalu masih bagian dari pertanyaan perencanaan lebih luas tadi, yang terakhir ini adalah temuan penelitian. Nah, pada tahap ini adalah tahap akhir dari penelitian dan tahap penyerahan penelitian yang telah diteliti. Terima kasih.